Pasukan paling elit dari dunia roh astral baru saja tiba, dan semua perlengkapan mereka dicuri oleh Jun Changqiao. Baik atau buruk, dia adalah penguasa sekte dan penguasa alam. Namun, dia melakukan hal-hal tercela seperti itu. Gou Sheng akan melakukan apa saja untuk menghadapi musuh-musuhnya. Selain itu, apakah dia tidak tahu untuk meletakkan baju besi dan perlengkapannya di cincin spasial? Mengapa dia meletakkannya di gantungan? Apakah dia tidak menunggu dia untuk mencurinya? Lain kali hati-hati. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Jangan membuat kesalahan. Sebenarnya, dia ingin mencurinya bersama dengan cincin spasial, tetapi sebagian besar dikenakan di jarinya, dan dia akan ketahuan jika dia melepasnya. Ayo. Jun Changqiao meninggalkan kota. Perbendaharaan para bangsawan semuanya dibersihkan. Garis ini, dia mengambil banyak hal, terutama peralatan Flying Tiger Army, yang memiliki level dan kualitas yang sangat tinggi. Kepala keluarga. Di aula penempaan, Fan Yezi menyentuh baju besi itu dan berkata dengan heran, bahannya bagus. Bisakah itu diperbaiki? Jun Changqiao bertanya. Tidak, kata Fan Yezi dengan serius. Armor yang dibuat dari biji ini adalah level tertinggi. Tidak perlu memperbaikinya. Maksudmu, itu bisa diberikan kepada para murid secara langsung. Ya, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Jun Changqiao meninggalkan satu untuk dipelajari Fan Yezi dan memberikan sisanya ke aula kavaleri perang. Diablo selalu berwarna hitam, dan baju besi hitam Flying Tiger Army sejalan dengan skema warna utama sekte sepanjang masa, sehingga para anggota tidak merasa tidak nyaman memakainya. Sebaliknya, mereka merasa nyaman memakainya. Kepada siapa aku harus memberikan armor ini? Jun Changqiao berpikir. Faktanya, dalam hal level, baju besi yang Yu Sui kenakan sudah menjadi harta tingkat atas, tetapi hanya ada sedikit murid perempuan di sekte tersebut, dan tidak ada seorang pun di aula kavaleri perang, jadi dia hanya bisa mempertimbangkan murid lain. Saat ini, Lu Qianqian keluar dari belakang gunung. Dia tidak menjadi pusat perhatian baru-baru ini karena dia telah berkultivasi. Menilai dari aura dinginnya, kekuatannya seharusnya sudah meningkat sedikit. Qianqian, Jun Changqiao memanggilnya dan berkata, aku punya baju besi yang luar biasa. Apakah kamu menginginkannya? Iya, Lu Qianqian tidak ragu. Saat pertama kali memasuki sekte, Gou Sheng mengambil inisiatif untuk menawarkan senjatanya di toko. Ini adalah dunia yang berbeda. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia. Segalanya akan berubah. Tentu saja, meskipun tidak dibesar-besarkan seperti milik Ye Xingchen, setidaknya dia tahu bahwa hadiah patriark benar-benar luar biasa. Ambil. Jun Changqiao melemparkan baju zirah itu. Terima kasih, Patriark. Lu Qianqian memberikan jawaban sederhana dan kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Jun Changqiao sudah terbiasa dengan kepribadian dingin murid tertuanya, jadi dia tidak keberatan. Dia kembali ke ruang kerja dan membuka panel sistem. Sekarang setelah dia berurusan dengan Yin, misinya telah selesai. Dia telah memperoleh 20.000 poin reputasi, yang rencananya akan dia gunakan untuk membeli alam rahasia transenden. Gou Sheng hanya membeli domain rahasia ruang waktu dari 3 domain rahasia transenden yang diperolehnya dari pencarian sebelumnya. Sekarang dia memiliki poin reputasi yang cukup, dia berencana untuk membeli satu lagi. Sistem meraung, saya pikir Anda lupa. Omong kosong. Jun Changqiao berkata, aku tidak akan lupa kecuali aku tidak ingat. Apa yang harus saya pilih? Gou Sheng mulai mempertimbangkan. 2 domain rahasia adalah domain rahasia transenden 10.000 seni dan domain rahasia pembuluh darah transenden surga. Adapun fungsinya, dia hanya akan tahu setelah dia membelinya. Beli apapun yang kamu mau. Sistem berkata, mereka pasti akan berguna. Jun Changqiao mempercayai ini, jadi dia menyiapkan 2 lembar kertas dan menuliskan nama domain rahasia. Dia meremasnya dan mulai menggambar banyak. Akhirnya, dia menggambar domain rahasia transenden surga Vena dan membelinya tanpa ragu-ragu. Ding! Tuan rumah telah menghabiskan 20.000 poin reputasi dan memperoleh domain rahasia pembuluh darah transenden X1. Itu telah dipindahkan ke Space Ring. Petik 2. Ding! Poin reputasi sekte, 200. Melihat poin reputasi hampir habis, Jun Changqiao berkata dengan sakit hati, kapan benda ini akan runtuh menjadi dolar Zimbabwe seperti poin kontribusi. Seperti biasanya, beli domain rahasia, berikan instruksi manual. Jun Changqiao membaca dengan cermat. Semakin banyak dia membaca, semakin dia menjadi bersemangat. Kemudian, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan mencium wajah di sebelahnya. Rose of Flowers tertegun dan kemudian dengan malu-malu menundukkan kepalanya.
Ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba membeku, lalu dia memegangi kepalanya dan berteriak, kapan kamu masuk? Aku baru saja masuk. Gou Sheng begitu asyik membaca instruksi manual sehingga dia tidak menyadari Rose of Flowers mendorong pintu dan masuk. Karena dia tahu fungsi domain rahasia pembuluh darah transenden surga, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Semua orang pura-pura tidak melihatnya. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Rose of Flowers juga tahu bahwa dalam keadaan normal, suaminya tidak akan melakukan hal seperti itu, jadi pasti ada alasannya. Ayo pergi. Jun Changqiao meraih tangannya dan berkata, biar kutunjukkan sesuatu yang bagus. Rose of Flowers tidak menolak dan membiarkan dia mengeluarkannya dari ruang kerja. Dia berpikir dalam hati, suamiku sangat santai sekarang. Tentu saja, berpegangan tangan bukanlah tekanan bagi Gou Sheng. Baru saja, dia tidak sengaja menciumnya, dan ada sedikit rasa malu dan ketidakjelasan seorang pemuda. Selama ada domain rahasia baru, secara alami harus ditempatkan di belakang gunung. Jadi Jun Changqiao datang dengan Rose of Flowers dan langsung menempatkan pintu masuk panas dari Transcendent Heaven Veins Secret Domain. Apakah ada domain rahasia baru? Melihat ini, semua murid mengelilingi mereka dengan mata membara. Pada saat ini, Su Xiaomo menghentikan mereka dan memarahi, tidakkah kamu melihat bahwa Patriark dan Nyonya sendirian bersama? Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan tetap di tempatmu. Ini harus dikatakan, meskipun Big Mouth Su suka bergosip, dia masih memiliki penglihatan yang bagus. Ya, semua orang buru-buru menekan rasa ingin tahu mereka dan mundur. Apa ini? Rose of Flowers di depan domain rahasia bertanya. Masuklah dan kamu akan tahu. Jun Changqiao tidak tahu apakah dia sengaja menahannya atau sengaja memanfaatkannya. Dia meraih tangannya dan berjalan ke domain rahasia pembuluh darah transenden surga. Suara mendesing. Keduanya bergabung ke pusaran dan berada di tanah merah. Rose of Flowers melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa kecuali lingkungan. Dia bingung dan bertanya, apakah ini sangat biasa? Jun Changqiao menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan dan berkata, perhatikan baik-baik. Rose of Flowers melihatnya dengan penuh perhatian. Pada awalnya, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, tetapi lambat laun menyadarinya dan berkata dengan heran, ini adalah urat batu spiritual. Gu Sheng mengangguk. Pikiran spiritual Rose of Flowers telah menyebar dan menemukan bahwa ada pegunungan di daerah tempat mereka berada, yang semuanya mengungkapkan sifat agung langit dan bumi. Jadi dia menutupi mulutnya dengan tak percaya dan berkata, gunung-gunung ini semuanya urat. Tidak, Jun Changqiao berkata sambil tersenyum, gunung, batu, dan tumbuhan di wilayah rahasia semuanya diubah oleh batu spiritual. Apa? Kejutan di mata Rose of Flowers lebih intens. Kemudian dia melihat ke bawah ke batu yang ditutupi lumut di bawah kakinya. Setelah pengamatan yang cermat, dia yakin bahwa ini memang sebuah batu spiritual yang besar. Domain rahasia pembuluh darah surga transenden. Jun Changqiao berkacak pinggang dan berkata dengan bangga, artinya seluruh dunia adalah urat batu spiritual. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengambil sehelai daun. Itu hanya batu spiritual yang terlihat seperti daun. Sifat langit dan bumi di dalamnya tidak kalah dengan batu spiritual tingkat tertinggi di alam atas. Pada saat ini, kamera diperkecil tanpa batas dan menggantung di titik tertinggi dari domain rahasia. Jun Changqiao dan Rose of Flowers seperti semut. Segala sesuatu di sekitar mereka dikumpulkan oleh batu spiritual. Sifat agung langit dan bumi membentuk lautan awan yang mengambang di antara langit dan bumi. Ada batu spiritual di mana-mana. Ada pembuluh darah di mana-mana. Domain rahasia transenden surga Vena. Itu menakutkan. Celepuk. Su Xiaomo jatuh ke tanah. Celepuk. Li Qingyang juga jatuh ke tanah. Setiap murid dari sekte sepanjang masa yang memasuki alam rahasia dengan atribut langit dan bumi yang kaya dan merasa bahwa setiap helai rumput dan pohon diubah dari batu roh melakukan hal yang sama. Alam rahasia Vena surga, itu sebenarnya setara dengan pesawat. Meskipun skalanya tidak sebesar dunia abadi, itu tidak kalah dengan alam atas. Itu seluruhnya terdiri dari urat batu roh, yang benar-benar mengejutkan. Ini sudah berakhir. Ren San bersandar di dinding, air mata jatuh seperti hujan. Saya pengangguran. Sebagai koi terkenal di sekte sepanjang masa, dia sering menemukan urat batu roh secara tidak sengaja. Sekarang dunia rahasia penuh dengan mereka, dia tidak perlu melihat mereka sama sekali. Rasa keberadaannya pasti lebih tidak berarti lagi. Memang ada banyak urat batu roh di alam rahasia, tapi bagaimana dengan levelnya? Bahkan batu roh berbentuk daun tidak lebih lemah dari level tertinggi di alam atas,
yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Apakah kamu menyukainya? Jun Changqiao bertanya dengan keras. Saya suka itu. Semua murid berteriak serempak. Lalu tunggu apa lagi? Cepat dan tambang itu. Iya. Li Qingyang dan yang lainnya bubar dan terjun ke pegunungan yang dalam dan hutan tua. Mereka sama sekali tidak melihat batu dan pohon di samping mereka, karena intuisi mereka memberitahu mereka bahwa pasti ada lebih banyak batu roh tingkat tinggi yang tersembunyi di sana. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Xiao Zuiji mengangkat batu gunung yang berat dan terbang ke udara. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, lihat apa yang saya temukan. Semua orang menoleh, dan mata mereka tiba-tiba dipenuhi rasa iri. Batu yang diangkat Xiao Zuiji sangat berat, milik biji super besar. Permukaannya dikelilingi oleh atribut surga dan bumi, jelas lebih kuat dari batu roh tingkat atas di dunia spiritual bintang. Haha, Jun Changqiao mendongak dan tertawa. Saat ini, batu roh semesta level tertinggi di alam atas berada di dunia spiritual bintang, tetapi ada level yang lebih tinggi di alam rahasia, yang pasti akan luar biasa. Tidak hanya itu, para murid menemukan batu roh yang lebih kuat satu demi satu. Ledakan, Li Qingyang terbang keluar, meletakkan sebuah bukit di tanah, dan berkata dengan penuh semangat, ini bahkan lebih kuat. Ya dewa, mata semua orang melebar. Mereka telah melihat bukit-bukit yang ditumpuk oleh batu roh, tetapi mereka belum pernah melihat batu roh sebesar bukit. Berapa tahun lagi? Seberapa banyak atribut surga dan bumi yang dikandungnya? Sulit dipercaya. Para murid menghabiskan sebagian besar hari di alam rahasia, dan masing-masing dari mereka memiliki panen yang luar biasa. Mereka semua mendapatkan batu roh berkualitas tinggi dan besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berada di lingkungan yang penuh dengan batu roh dan urat mineral. Selama mereka mengulurkan tangan sedikit, mereka bisa mendapatkan sejumlah besar urat mineral. Apalagi, itu tidak ada habisnya. Itu sepadan. Jun Changqiao berkata, itu sangat berharga. Dengan kemampuan untuk menjadi tidak terlihat, bukankah akan menjadi masalah sumber daya yang terbatas jika dia pergi untuk mencuri? Sekarang alam rahasia Vena surga dipenuhi dengan sumber daya yang kuat, dia benar-benar dapat menyia-nyiakannya sesuka hatinya. Sistem menghela nafas dan berkata, peretasan ini gila. Namun, ia berkata dengan bangga, ini juga lebih membuktikan kekuatan sistem. Itu juga membuktikan bahwa itu hanya memberikan bantuan tepat waktu, bukan hiasan. Memang, alam rahasia yang penuh dengan urat mineral jelas merupakan bantuan yang tepat waktu. Aula Array, aula penempaan, dan departemen lain telah mencapai kemacetan teknologi. Sekarang sumber daya yang lebih kuat telah muncul, itu pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Jika para murid menggunakannya untuk menyerap dan berkultivasi, kecepatan kultivasi mereka pasti akan meroket. Tidak dapat disangkal, kekuatan musik surgawi adalah energi yang sangat kuat. Namun, ini adalah alam semesta atas. Bagaimanapun, itu terutama energi spiritual langit dan bumi. Atribut dari tanah kehidupan kekal hanya dapat digunakan sesekali untuk melepaskan kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Ketika sampai pada pertempuran di medan perang, pertempuran gesekan yang sebenarnya masih bergantung pada atribut langit dan bumi. Munculnya alam rahasia pembuluh darah surga setara dengan memberikan energi tak terbatas kepada sekte sepanjang masa. Pai Ge, di puncak gunung, Jun Changqiao berkata, sudah sulit bagimu selama ini. Pai Ge sangat emosional. Itu sudah lama tidak berbicara dari hati ke hati dengan tuannya. Apakah kamu masih ingat janji antara kamu dan aku? Iya, Pai Ge berkata, saya tidak akan lupa sampai saya mati. Janji apa? Ketika Jun Changqiao mendaki puncak gunung, dia berharap berada di sisinya. Kalimat ini sangat memotivasi Pai Ge. Tidak peduli apakah itu pekerjaan yang paling melelahkan atau pekerjaan yang paling sulit, setiap kali memikirkannya, itu akan penuh dengan semangat juang, seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Tidak bisa mengaku kalah, tidak bisa mengaku kalah. Ia harus terus menjadi lebih kuat, ia harus menemani tuannya. Aku sangat senang kamu bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat, tapi ini sepertinya masih jauh dari cukup. Pai Ge menunduk dan berkata dengan malu, aku bodoh. Dalam hal kualitas binatang, itu tidak sebagus tuan dari klan naga, Little Long Long. Itu hampir tidak menjatuhkan bola karena kultivasinya yang hampir gila. Namun, masih ada batasan untuk ras dan garis keturunannya. Jun Changqiao secara alami memahami hal ini, jadi dia menepuk kepala Pai Ge dan berkata, jika ada kesempatan, saya akan membiarkan Anda benar-benar halus. Terima kasih Tuan. Pai Ge sangat tersentuh hingga hampir menangis. Namun, Jun Changqiao melambaikan lengan bajunya dan menunjuk ke dunia yang tampaknya tak berujung di kejauhan.
Tugas pertamamu sekarang adalah menggali semua batu roh di sini. Hehe, sistem berkata, setelah semua keributan ini, itu masih alat. Iya, Paige melompat turun. Jika ia dapat mendengar pikiran sistem, ia pasti akan menunjukkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, saya bersedia menjadi alat. Huf huf, huf huf huf. Di dalam alam rahasia Vena Surga, Paige tampaknya telah berubah menjadi lembu kuning tua yang rajin, dengan gila-gilaan menambang gunung, sungai, dan tumbuhan yang telah diubah menjadi batu roh. Meski sedikit melelahkan, ia menikmatinya. Ngomong-ngomong soal, Jun Changqiao memiliki alat penambangan biji, mengapa dia masih menggunakan Paige? Sistem hanya melihat bahwa Gou Sheng menggunakan Paige sebagai alat, tetapi tidak mengetahui bahwa menambang batu roh juga merupakan sejenis kultivasi. Selama bertahun-tahun, Paige masih bisa mengikuti grup besar karena selalu sibuk. Meskipun cukup menyedihkan, ia dapat memperbaiki dirinya sendiri berkali-kali, dirinya sendiri berkali-kali. Hewan kontrak awal seperti Purple Lightning Spirit Tiger dan Ice Lion bahkan tidak memiliki kamera saat ini. Bukankah itu karena kekuatan mereka benar-benar tidak sesuai dengan kekuatan tuannya? Pendeknya, untuk saat ini, Jun Changqiao tidak memiliki sarana untuk membuat monster kontraknya lebih kuat dengan mudah, jadi dia hanya bisa melatih mereka dengan menahan kesulitan. Sayangnya, banyak orang tidak dapat memahami niat baik Gou Sheng dan benar-benar memperlakukannya sebagai seorang kapitalis yang mati-matian mengeksploitasi monster kontraknya. Orang lain menertawakan saya karena terlalu gila. Di puncak gunung, Jun Changqiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menggelengkan kepalanya, aku menertawakan orang lain karena tidak bisa melihat diriku. Kepala keluarga, sebuah suara terdengar di telinganya, dunia roh bintang sedang menyerang. Oh! Jun Changqiao menanggapi dan muncul di depan menara gerbang Great Sky City begitu saja. Dia dengan santai melihat ke kejauhan dan melihat puluhan ribu tentara Star Spirit World berbaris rapi, memancarkan aura yang bisa mengguncang gunung dan sungai. Tentara harimau terbang. Mereka ada di sini. Namun, karena perlengkapan level unggulan mereka dicuri, mereka semua mengenakan perlengkapan level subunggulan. Ini tidak masalah. Untuk tentara Flying Tiger Army, peralatan tidak lebih dari bonus kecil. Selama mereka cukup kuat dan memiliki kerja tim yang baik, mereka secara alami dapat menebusnya dengan sempurna. Kamu adalah pemimpin pemberontak. Yu Shuai berdiri di depan formasi dan mengunci Jun Changqiao. Gou Sheng melihat baju besi yang dia kenakan. Kualitasnya tidak kalah dengan yang dia curi sebelumnya, dan berkata, jadi, Anda memiliki lebih dari satu peralatan setingkat ini. Seluruh wajah Yu Shuai tiba-tiba menjadi gelap, dan berkata, kaulah yang mencuri baju sirah marsal ini. Iya, Jun Changqiao mengaku. Tiba-tiba, sebuah ide yang sangat berani muncul di lautan kesadarannya. Barang-barang yang dia beli di sistem store semuanya dicuri, dan dia sekarang senang mencuri. Mungkinkah, apakah itu benar-benar sistem yang dia ciptakan di masa depan dan mewarisi kepribadian mencuri? Gou Sheng meraung, itu benar-benar mungkin. Sistem terdiam sesaat, dan berkata dengan lemah, jangan datang jika kamu menderita diabetes. Jun Changqiao mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar lagi. Orang ini sakit. Dia entah berpikir bahwa dia memiliki identitas transenden atau bahwa sistem itu diciptakan oleh dirinya sendiri di masa depan. Untuk pasien seperti itu, cara terbaik adalah mencegah datangnya diabetes, jangan sampai dia merasakan manfaatnya. Pencuri tak tahu malu. Yu Shuai berkata dengan marah dengan wajah dingin, aku akan mencabik-cabikmu. Maaf. Jun Changqiao berkata, kamu tidak memiliki kemampuan. Yu Shuai jelas tidak ingin berdebat dengannya. Dia pertama-tama menyesuaikan amarahnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, 1 jam. Kalahkan kota Datian. 1 jam. Jun Changqiao hampir tertawa terbahak-bahak. Kau begitu percaya diri. Desir, desir. Saat ini, puluhan ribu tentara Flying Tiger Army telah bergerak. Mereka tidak menggunakan taktik pengisian yang paling primitif tetapi dengan cepat dibagi menjadi beberapa kelompok dan diisi dari sudut yang berbeda. Menarik. Bibir Sue Rengui membentuk senyuman. Swoosh, swoosh. Murid-murid sekte sepanjang masa dan pembalas memanggil semua jenis senjata api lagi dan berdiri di sekitar tembok kota, memuat peluru dan menunggu musuh mendekat. Tentara harimau terbang jelas memahami situasi pengepungan yang gagal. Ketika para pembela memasuki mode pertempuran, para prajurit di depan mengeluarkan perisai khusus dari cincin spasial mereka. Perisai ini mirip dengan perisai cahaya mengalir milik Xiao Ziji. Beberapa orang menyeberang di depan mereka dan melindungi rekan mereka di belakang mereka. Satu kata, profesional. Jun Changqiao duduk di tembok kota dengan senyum di wajahnya.
Sue Rengui bertugas mempertahankan kota. Dia hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan dan menemukan cara untuk menangkap wanita bernama Yu Sue itu dan melepas baju besinya untuk murid-muridnya. Huf, 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 huf. Puluhan ribu tentara Flying Tiger Army maju lapis demi lapis. Mereka sangat dekat dengan kota, dan aura pembunuh di medan perang semakin kuat. Api. Saat ini, Sue Rengui memberi perintah. Da, 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 da. Murid dari sekte sepanjang masa dan para pembalas, yang sudah siap, menarik pelatuknya. Layar dipenuhi dengan peluru yang menyapu puluhan ribu musuh seperti air pasang. Ding, ding, ding ding. Peluru menghantam perisai satu demi satu, menghasilkan percikan api dan suara yang tajam. Namun, mereka tidak menembus perisai dan hanya mendorong orang yang memegang perisai itu mundur beberapa langkah. Melihat ini, Sue Rengui segera mengangkat tangannya. Xiao Ziji, yang bersandar di dinding benteng dengan tangan bersilang, menendang moncong meriam. Aksi ini sangat keren. Retakan. Moncong meriam berhenti tepat di area pengisian daya di luar kota, lalu diledakkan dengan dentuman keras. Bola meriam itu merobek udara seperti bintang jatuh dan terbang membentuk busur yang indah. Jun Changqiao menutup matanya dan mendengarkan. Seni berasal dari ledakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, satu prajurit demi satu terbang keluar dari formasi persegi musuh yang terus-menerus menyerang. Mereka dengan cepat mengeluarkan harta seperti cermin dari cincin luar angkasa mereka dan menyinari satu sama lain. Seketika, mereka membentuk serangkaian cahaya yang terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan, berdiri di jalur bola meriam. Jun Changqiao membuka matanya. Dalam sekejap mata, bola meriam itu tiba seperti yang diharapkan. Namun, ketika bersentuhan dengan aliran cahaya, tidak hanya tidak meledak, tetapi juga memantul kembali. Itu bekerja. Wajah Jun Changqiao penuh kejutan. Tidak baik. Ekspresi Xiao Ziji berubah drastis. Dia segera melompat turun dari benteng dan mengaktifkan garis di punggung tangannya. Seluruh tubuhnya langsung dimekanisasi. Dia menempatkan aliran perisai cahaya di depannya dan berteriak, "Perisai!" Bersenandung. Efek teks meledak dan bergabung ke dalam perisai, menyebabkannya meluas dengan cepat dan menutupi area yang cukup luas. Ledakan. Saat perisai dipasang, bola meriam yang dipantulkan kembali langsung mengenainya, menciptakan seni ledakan yang dinantikan oleh Jun Changqiao. Di kejauhan, di dekat tembok kota Datian City, awan jamur perlahan naik. Seluruh dunia tampak bergetar, bahkan barisan pertahanan di sekitar kota langsung terguncang hingga terekspos. Dari sini, seseorang dapat langsung memahami betapa menakutkannya kekuatan artileri lapangan setelah menerima sumber energi yang lebih kuat. Jun Changqiao melambaikan tangannya untuk membubarkan asap yang mengepul. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Hahaha, sistem tidak bisa menahan tawa. Senjata panas semacam ini selalu digunakan untuk meledakkan orang lain, tetapi pada akhirnya, meledakkan dirinya sendiri. Itu agak lucu. Uhuk-uhuk. Di tengah ledakan, batuk Xiao Ziji terdengar. Aliran besar perisai cahaya masih berdiri di depannya. Meskipun padat dengan retakan, itu tidak langsung hancur. Itu diselesaikan. Namun, konsekuensinya agak serius. Celepuk. Xiao Ziji tidak dapat menopang dirinya lagi dan setengah berlutut di tanah. Perisai di depannya hancur menjadi aliran cahaya. Bahkan armor meh di tubuhnya mulai retak. Mengambil pemboman artileri lapangan membuatnya kehilangan semua pertahanannya. Di tempat yang dipenuhi debu dan pasir, punggung yang sedikit lapuk tiba-tiba berhenti. Kamera perlahan bergerak, dan wajah dingin perlahan muncul. Apa yang salah? Wanita di sebelahnya bertanya. Meskipun lingkungannya keras dan pasir ada di mana-mana, itu tidak bisa menyembunyikan keindahan suatu negara. Mungkin karena naluri keibuannya, tangan kanannya diletakkan di atas perutnya untuk melindungi janin. Itu benar. Dia adalah Jie Lingyao. Pria tua yang tiba-tiba berhenti itu tentu saja adalah Ye Xingchen. Sebagai pemeran utama pria kedua dari buku tersebut, dia muncul di kamera lagi. Meski dia masih sangat arogan, matanya penuh kehangatan. Ye Xingchen tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya sakit. Jie Lingyao melihat wajahnya agak jelek dan bertanya, apakah kamu tidak enak badan? Tiba-tiba, Ye Xingchen berbalik dan menggendongnya. Matanya dingin saat dia berkata, ayo kembali ke sekte. Ketika Xiao Ziji menerima pemboman bola meriam, ketika pertahanannya dipatahkan, dia, yang berada jauh di pesawat lain, merasakannya. Ini adalah cinta sesama anggota sekte yang melampaui persahabatan. Wosh, kedua sosok itu menghilang ke dalam pasir kuning. Wah, di tembok kota-kota langit besar dunia roh bintang,
Xiao Ziji memuntahkan seteguk darah. Armor meh di tubuhnya telah hancur. Jelas bahwa menerima bombardir bola meriam dengan kekuatannya sendiri telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Ibu Asterisker, melihat muridnya terluka, Jun Changqiao bangkit dengan marah. Dia menunjuk ke arah para prajurit yang terus-menerus menyerbu dan berteriak, bunuh mereka semua. Murid-murid menyingkirkan senjata api mereka dan mengeluarkan semua jenis senjata yang dibuat oleh Fan Yezi. Mereka langsung terbang keluar dari tembok kota. Karena peluru tidak bisa menembusnya, mereka akan bertarung dengan bayonet. Melihat ini, Yu Shuai berkata dengan dingin, sekelompok idiot. Mereka jelas merupakan sisi pertahanan kota. Alih-alih memilih untuk bertahan dengan benar, mereka melompat keluar untuk bertarung dengan pihak yang menyerang. Otak mereka pasti kebanjiran air. Baik, ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Ubah formasi. Yu Shuai memiliki serangkaian rencana untuk menghadapi serangan musuh. Namun, sebelum para prajurit di barisan depan siap untuk berubah, arus dingin yang sangat kuat menyebar dari tembok kota. Arus dingin menyebar dari tembok kota dan secara bertahap membentuk lapisan es kemanapun ia lewat. Suara mendesing. Lu Qianqian meluncur turun dan berdiri di gerbang kota. Su Xiaomo yang hendak melompat turun tiba-tiba berhenti. Matanya lebar dan bulat. Li Qingyang dan yang lainnya juga sama. Kakak sulung-sulung belum pernah berpartisipasi dalam perkelahian sebelumnya. Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan seperti itu? Sebenarnya, yang mengejutkan mereka bukanlah penampilan Lu Qianqian. Mereka terkejut bahwa dia telah berganti dari pakaian putihnya yang biasa dan sekarang mengenakan baju besi hitam pekat. Di mata semua orang, kakak tertua adalah peri dari dunia lain. Karena dia mengolah elemen es, dia selalu dikaitkan dengan warna putih. Namun, dia tiba-tiba mengganti pakaiannya hari ini dan menggantinya dengan warna hitam. Itu benar-benar tak terduga. Jangan katakan itu. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, dia memiliki temperamen yang berbeda dalam warna hitam. Penampilan Lu Qianqian dalam baju zirah hitam pekatnya mengejutkan murid-murid sekte sepanjang masa. Itu bisa dimengerti. Lagi pula, kakak senior pertama selalu suka memakai pakaian putih, seperti peri dunia lain. Sekarang dia tiba-tiba mengubah gayanya, akan sulit baginya untuk beradaptasi. Dia cantik. Dia terlihat bagus dalam segala hal. Ini tercermin dengan sempurna pada Lu Qianqian. Armor pertempuran hitam menutupi tubuhnya, menutupi aura abadi yang sedingin es, menambahkan semacam kedinginan dan kekejaman. Aktor dengan kemampuan akting yang bagus tidak membutuhkan riasan smoky. Mereka bisa berubah dari polos menjadi jahat hanya dengan mata mereka. Lu Qianqian, sebaliknya, telah benar-benar berubah dari wanita cantik dan halus menjadi penyihir pembunuh hanya dengan penyamaran. Ini harus dikatakan. Dengan baju besi hitam, temperamennya berubah drastis. Membunuh. Para prajurit tentara harimau terbang di barisan depan diisi dengan senjata. Misi mereka adalah menerobos kota Datian. Siapapun yang menghalangi jalan mereka harus dihancurkan menjadi bubuk. Zero Regen Freeze. Lu Qianqian mengangkat tangannya dan udara dingin menyembur keluar. Udara dingin membekukan tanah seperti air pasang dan menyebar ke tentara yang menyerangnya. Partikel es menempel di tubuh mereka, menyebabkan mereka melambat dan bahkan menjadi kaku. Jun Changqiao berkata dengan heran, dia menerobos. Udara dingin yang dikeluarkan oleh Lu Qianqian jelas lebih dingin dan lebih murni dari sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan. Dia menerobos ke negara rahasia surga. Anak ini tercerahkan, lelaki tua dari Taixuan berpikir. Penatua Wei berpikir dalam hati, dia seharusnya tercerahkan. Udara dingin seperti banjir yang melonjak, langsung memenuhi medan perang. Ribuan tentara Flying Tiger Army semuanya dalam posisi menyerang dan berubah menjadi patung es yang hidup. Para prajurit di belakang melihat ini dan berhenti di tepi medan perang karena ketakutan. Pada saat ini, tanah di depan mereka tertutup es, seperti arena seluncur es raksasa alami. Ini adalah wilayah nol. Ini adalah seni dewa es Lu Qianqian yang baru. Setelah menggunakannya, gelanggang es akan terbentuk di area tertentu di depannya. Selama kekuatan seseorang lebih lemah darinya, mereka akan diperlambat atau dibekukan. Dia dapat memahami kemampuan surgawi semacam ini karena dia telah melihat melalui banyak hal dan memahami banyak hal. Desir. Lu Qianqian menghunus pedangnya, dan cahaya yang sangat dingin muncul. Bang. Peng. Ribuan tentara seperti patung es langsung dipotong-potong dan kemudian tersebar di Frozen Null Domain. Luar biasa. Su Xiaomo mengacungkan jempolnya dan berpikir,
kakak senior sulung benar-benar sudah melupakannya. Pertama, itu adalah lelaki tua Taixuan. Kemudian, itu adalah tetua Wei. Sekarang, dia mengatakan sesuatu yang sulit dimengerti. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Gou Sheng dan yang lainnya? Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Yang paling penting adalah mundur. Desir, Lu Qianqian terbang dengan pedang di tangannya. Saat dia bergerak, domain nol tetap mulai menyebar ke depan. Mundur. Seorang wakil jenderal meraung. KKK. Begitu dia selesai berbicara, domain nol telah menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya dengan cepat terjebak dengan pecahan es, dan mobilitasnya sangat berkurang. Pada akhirnya, dia benar-benar beku. Desir, lampu pedang terbang, dan kepala jatuh ke tanah. Lu Qianqian menekan ujung pedangnya ke es dan berjalan menuju musuh selangkah demi selangkah. Bisa dikatakan satu orang bisa menghentikan 10.000 orang. Sial, Yu Shuai sangat marah. Itu adalah satu hal bagi wanita ini untuk mengenakan baju besinya, tetapi dia bahkan membunuh bawahannya tanpa keberatan. Jika dia bisa mentolerir ini, apa yang bisa dia toleransi? Hancurkan gelanggang esnya. Ya, desir, desir, desir. Ratusan tentara Flying Tiger Army mendarat di jalur yang harus dilalui oleh Domain Nol. Mereka semua membuat segel tangan yang aneh dan membuka tangan mereka. Mereka menjulurkan kepala dan menyemburkan api panas dari mulut mereka. Bayi keenam ada di sini. Bagaimana bisa bayi keempat hilang? Tapi, ini terlalu berlebihan. Hus, api yang dimuntahkan semua orang berkumpul bersama dan membentuk lautan api yang menekan domain nol. Jelas, mereka ingin menyelesaikan masalah dengan prinsip air dan api yang paling sederhana. Air bisa membawa perahu, tapi bisa juga memasak bubur. Demikian pula, ketika panas api mencapai titik ekstrim, ia juga bisa menahan es dan air. Namun, atribut dingin ekstrim Lu Qianqian sangat menakutkan. Bahkan jika kobaran api menekan ke bawah, dia tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia menjadi lebih dingin di bawah suhu tinggi. Sedemikian dinginnya sehingga, semua nyala api yang menekan menjadi beku. Ya dewa, Su Xiaomo terkejut. Apinya membeku. Jun Changqiao sangat senang. Murid tertua saya pasti telah menerobos. Mari kita tidak membicarakan ini dulu. Mundur dari musuh adalah hal yang paling penting. Kakak, tidak hanya nyala api yang melonjak membeku, tetapi juga menyebar di sepanjang sumbernya. Bayi keempat yang menyemburkan api tidak sempat diam dan membeku di tempat. Wanita ini, Yu Shuai mengerutkan kening. Untuk dapat membekukan api, dia harus sangat kuat. Jika tentara terus menyerang, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Oleh karena itu, dia memerintahkan, semuanya, mundur. Desir, desir. Para prajurit yang ragu apakah akan melanjutkan serangan mendengar perintah itu dan mundur ke belakang. Mereka sangat cepat sehingga mereka takut akan membeku jika lambat. Tentara harimau terbang menyerah begitu saja. Tidak. Saat semua prajurit mundur dengan selamat, Yu Shuai mengangkat tangannya. Tombak hitam pekat muncul dari udara tipis. Kemudian, dia melompat dan mendarat di tepi wilayah tersebut. KKK. Udara dingin terhalang dan tidak bisa menyebar ke depan sama sekali. Lu Qianqian tidak terus memperkuat kekuatan penyebarannya. Dia memandang acuh tak acuh pada wanita di depannya yang mengenakan jenis baju besi yang sama. Qianqian, Jun Changqiao berkata, bawa dia. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama wanita ini ditangani, Flying Tiger Army tidak akan berguna. Huf. Mendengar kata-kata patriark, Lu Qianqian tidak menjawab. Kata-kata yang terukir di punggung tangannya diaktifkan. Rambut hitamnya tampak tertutup salju dan berangsur-angsur berubah menjadi putih keperakan. Semua orang di sekte yang sama tahu bahwa rambut kakak tertua akan berubah warna setelah mengaktifkan efek khusus dari kata-kata. Tapi sekarang dia mengenakan baju besi hitam, rambutnya seputih salju. Perubahan temperamennya benar-benar menggemparkan dunia. Berpura-pura misterius. Yu Shuai mencibir. Detik berikutnya, matanya menyusut dan dia buru-buru membungkuk. Wosh! Energi pedang dingin menyapu tubuhnya. Meski tidak mengenai sasaran, namun menewaskan puluhan tentara Flying Tiger Army di kejauhan. Melihat ini, semua orang buru-buru mengangkat perisai mereka. Mati. Yu Shuai menyesuaikan tubuhnya dan menikam tombak berat di tangannya pada sudut yang aneh. Dilihat dari kekuatan ledakannya, kekuatannya seharusnya tidak lebih lemah dari Yin. Komandan tentara harimau terbang jelas merupakan salah satu petinggi. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Keistimewaannya bukanlah kultivasinya tetapi kemampuannya untuk memerintah. Alam roh bintang telah meluncurkan begitu banyak invasi, dan sebagian besar perang dipimpin secara pribadi oleh wanita ini.
Dia cantik. Dia bisa memimpin pasukan berperang. Dia benar-benar model harem karakter utama. Sayangnya, dia bertemu Jun Changqiao. Keduanya ditakdirkan untuk tidak memiliki interaksi emosional. Hasil menjadi musuhnya adalah kematian atau direduksi menjadi alat. Boom boom, boom boom boom. Di domain 0, Yu Shuai melambaikan tombaknya dan terus menembus lapisan dinding es. Meskipun dia seorang wanita, dia meletus dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dua jari Lu Qianqian terus mengerahkan atribut es, membentuk pertahanan mutlak di depannya. Namun, dari cara dia terus mundur, terlihat jelas bahwa dia sedikit lemah. Tentu saja, karena Yu Shuai berada di level yang sama dengan Yin. Kemudian, untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ini, setidaknya membutuhkan Jun Changqiao atau Jian Guixu untuk mengambil tindakan. Akan sedikit sulit bagi murid inti untuk bertarung. Gou Sheng sadar dan siap mencari kesempatan untuk memasuki medan perang. Mati. Tepat pada saat ini, Yu Shuai melompat dan menuangkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam tombak. Pukulan ini menghancurkan ruang, menghancurkan lapisan es di tanah, dan bahkan menghancurkan domain 0 yang dibentuk oleh Lu Qianqian. Yang terakhir menderita serangan balik dan wajahnya langsung menjadi pucat. Peluang. Mata Jun Changqiao menjadi dingin dan hendak bergegas keluar dari menara. Namun, saat dia mengangkat kakinya, dia tiba-tiba berhenti. Mata dan mulutnya berangsur-angsur melebar. Di bidang penglihatannya, Lu Qianqian yang berwajah pucat menyerah untuk melawan. Udara dingin yang bergulung muncul dari tubuhnya dan secara bertahap memadat menjadi sosok besar. Dia berkata dengan suara suci, dunia ini lahir dari es dan salju, dan juga akan berakhir dengan es dan salju. Huf-huf, dalam sekejap, seluruh medan perang dipenuhi udara dingin dan tertutup es dan salju. Sosok yang berdiri di belakang Lu Qianqian telah terwujud. Itu adalah seorang wanita yang terbungkus lapisan es tebal. Wajahnya sangat putih, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Bahkan pandangan sekilas padanya memberikan perasaan yang menusuk tulang. Ini adalah Li Qingyang dan yang lainnya menemukan familiarnya sampai mereka ingat melihatnya di dinding dunia rahasia. Mereka berseru serempak, selevel Heroic Soul. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wanita yang terbungkus es itu berdiri di depan Lu Qianqian. Dia tidak hanya memancarkan aura suci, tapi dia juga memancarkan aura yang sangat dingin. Pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah memasuki musim dingin yang keras. Li Qingyang dan yang lainnya melihat ini dan segera teringat bahwa ada potret wanita ini di dinding di alam rahasia yang mewakili jiwa pahlawan tingkat SSS, dikelilingi oleh es dan salju. Jiwa pahlawan tingkat SSS. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, ada dewa tipe es dalam sistem mitologi Tiongkok. Meskipun dia tidak bisa memasuki alam rahasia, dia belajar dari murid-muridnya bahwa jiwa pahlawan level SSS tertinggi harus berada di level dewa, seperti Sage Agung, setara surga. Kenapa tidak? Sistem berkata, bukankah Dewi Salju Teng Liu salah satunya? Teng Liu. Jun Changqiao terdiam. Saya tidak pernah mendengarnya. Bab astronomi, Hutan Jasper Muda, Cheng Dengji mencatat bahwa Master Yun adalah Feng Long, dan Dewi Salju adalah Teng Liu, sistem itu menjelaskan. F***. Jun Changqiao melengkungkan bibirnya. Anda harus mencari di Google. Tentu saja, sistem berbicara dengan cara yang lugas. Setelah berinteraksi dengan tuan rumah untuk waktu yang lama, itu juga menjadi tidak tahu malu. Ini berarti bahwa rasa tidak tahu malu itu menular. Apakah para pembaca yang mengikutinya sampai sekarang memiliki prestasi besar dalam hal tidak tahu malu? Ledakan. Saat Jun Changqiao dan sistem sedang berbicara, Yu Shuai melambaikan tombaknya dan menghancurkannya. Gelombang udara yang kuat menyebar melintasi medan perang, menghancurkan lapisan es dan menyebabkan udara dipenuhi puing-puing, seperti kabut pagi. Li Qingyang dan yang lainnya buru-buru menoleh. Mereka khawatir tentang kakak senior mereka. Namun, ketika kamera menyorot ke Lu Qianqian, mereka melihat wanita es di belakangnya merentangkan tangannya, dan lapisan dinding es menggantung di udara, berhasil menghalangi tombak yang kuat. Anak, kamu terlalu lemah. Suara lembut seperti bercampur dengan listrik terdengar di medan perang. Meskipun hangat di permukaan, itu sangat dingin. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggigil. Suara mendesing. Yu Shuai menggunakan kekuatan untuk mundur dan mendarat di posisi di mana dia melompat. Dia mengerutkan kening, dan tangan yang memegang tombak itu terasa mati rasa. Dia telah mengumpulkan 90% dari kekuatannya dalam serangan tadi, tapi itu tidak mengguncang dinding es yang tampaknya sementara. Weng, ruang bergetar, dan udara dingin meletus. Tidak baik.
Ledakan. Area tempat Yu Shuai berdiri tiba-tiba meledak dengan bunga es yang lebat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, tombak di tangannya hampir terbang keluar. Bum bum bum. Bum bum bum. Sesaat kemudian, bunga es meledak satu demi satu. Karena terlalu mendadak dan terlalu cepat, Li Qingyang dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu serangan macam apa yang diderita pihak lain. Jun Changqiao berhasil menangkapnya. Itu adalah energi atribut es yang tiba-tiba terkondensasi di wilayah dingin ekstrim. Itu tiba-tiba meledak dan tidak mungkin untuk dilawan. Pada saat ini, Lu Qianqian, yang secara paksa menekan luka dalamnya, bergerak. Udara dingin menyebar dari kakinya, sekali lagi melapisi tanah dengan lapisan es yang lebih tebal. Jiwa pahlawan peringkat SSS yang dipanggil juga bergerak. Kakinya meninggalkan tanah dan melayang seperti hantu. Retakan, retakan. Aura beku terpancar dari telapak tangan Lu Qianqian dan dengan cepat melilit pedang sepanjang 3 kaki itu, membuatnya terlihat lebih tajam. Ekspresi Yu Shuai sedikit berubah. Dia tidak takut pada murid-murid sekte sepanjang masa, tetapi dia takut pada keberadaan yang tak terduga dan seperti dewa di belakangnya. Mundur, tinggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Yu Shuai berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Patriark mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkanmu. Lu Qianqian mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata dengan tatapan dingin, jadi tidak ada jalan keluar. Berdengung. Jiwa pahlawan di belakangnya menghilang ke udara tipis. Retak-retak. Di ujung Null Region, di mana Yu Shuai melarikan diri, es di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan segera menyatu dengan Ice Lady. Dia menyilangkan tangannya dan bernyanyi. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin dingin bertiup, dan kepingan salju berkibar. Ekspresi Yu Shuai berubah karena kepingan salju yang tampaknya jatuh berubah menjadi es tajam di tengah jalan dan terbang ke arahnya. Desir-desir-desir. Desir-desir-desir. Kepingan salju jatuh seperti pisau dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kepingan salju mengandung energi pedang yang sangat tajam. Setelah akselerasi mendadak, mereka memotong ruang dan meninggalkan bekas. Ekspresi Jian Guixu sangat serius. Wanita es itu benar-benar sedikit menakutkan. Bahkan dari saat dia muncul sampai sekarang, itu seperti kucing bermain dengan tikus. 8 sapu tandus. Yu Shuai tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ketika dia bergegas, dia tiba-tiba melambaikan tombaknya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Itu menggulung cahaya yang indah di udara, mencoba menyelesaikan bilah salju yang jatuh. Bum bum bum. Bum bum bum. Cahaya berkedip, dan energi melonjak. Kekuatan Yu Shuai kuat, tetapi di hadapan bilah salju yang lebat, hasil akhirnya adalah untuk menghancurkan satu demi satu. Puci, puci, pedang salju sangat tajam. Itu meninggalkan bekas di baju perang. Ketika angin berhenti dan salju berhenti, domain yang terpisah-pisah itu menjadi hamparan putih yang luas. Engah, Yu Shuai memuntahkan seteguk darah. Kamera diperbesar, dan dia setengah berlutut dengan satu tangan memegang tombaknya. Wajah, bahu, dada, punggung, dan kakinya semuanya bekas pisau kecil. Darah merembes keluar dari mereka dan terciprat ke tanah seputih salju. Melihat baju besi itu sangat rusak, Fan Yezi menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Masalahnya tidak terlalu besar. Selama dia bisa mendapatkannya kembali, dia harus bisa memperbaikinya. Gemerisik-gemerisik. Suara menginjak salju bisa terdengar. Lu Qianqian berhenti di depan Yu Shuai, menjambak rambutnya dan mengangkatnya, dan berkata, lepaskan dirimu, atau kamu ingin aku membantumu. Wajah Yu Shuai menjadi lebih pucat. Serangan bilah salju yang lebat barusan telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Saat ini, hampir sama dengan kehilangan kekuatan bertarungnya. Bahkan, jika dia bisa, dia tidak akan berani melawan. Sangat sederhana, kekuatan gadis es yang mengambang jauh di atasnya. Jika dia tidak dengan sengaja menunjukkan belas kasihan, dia akan dipotong-potong. Aku akan membantumu. Lu Qianqian mengangkat pedangnya, dan sebuah bayangan muncul. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya buru-buru menoleh. Jun Changqiao tidak menoleh. Sebaliknya, dia melihat dengan sangat hati-hati sampai baju sirah itu dilepas. Baru kemudian dia bersandar di sandaran kursi dan tersenyum, nyaman. Jangan salah paham, meskipun baju zirah Yu Shuai dilepas, dia pasti masih mengenakan pakaian, jadi. Omong kosong. Sistem meraung, baju baja telah dipotong, bagaimana pakaian dalam di dalamnya bisa utuh? Bukankah itu akan hancur berkeping-keping? Petik 2. Yu Shuai. Di luar daerah, tentara Flying Tiger Army sedang berduka. Bos ditangkap, apa yang harus mereka lakukan? Mundur. Seorang wakil jenderal masih tenang dan langsung berteriak.
Tanpa komandan, tentara kehilangan tulang punggungnya. Cara terbaik adalah mundur dengan cepat untuk mempertahankan kekuatan mereka. Qian, Jun Changqiao berdiri dan memerintahkan, bunuh semuanya. Wosh, Lu Qian terbang mendekat, dan udara dingin di sekitarnya dengan cepat menyebar ke puncak gunung yang jauh. Dia berkata, pindahkan gunung. Gemuruh, gemuruh. Puncak gunung tumbang seperti pohon. Segel gunung. Hus wus wus. Lusinan gunung terbang dengan cepat, terbawa oleh udara dingin, dan mendarat di sekitar prajurit tentara harimau terbang yang mencoba melarikan diri, membentuk lembah tertutup tanpa jalan keluar. Hus wus wus. Udara dingin menyebar dari pegunungan seperti banjir yang bergulung, langsung memenuhi lembah. Para prajurit di lembah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkedip dan berubah menjadi patung es yang hidup. Pada saat ini, tentara harimau terbang dan komandan mereka semuanya tewas. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao tertawa sambil berkacak pinggang. Ketika Lu Qian kembali dengan komandan musuh, dia akan bertanya ketika dia berkata, aku akan kembali dulu. Gou Sheng ditinggalkan di tempatnya. Baik, murid saya ini masih sangat unik. Orang tua Taixuan, tetua Wei, dan Su Xiaomo memandang Lu Qian pada saat yang sama dan berkata dengan suara rendah, dia benar-benar sudah melupakannya. Mengatasi apa? Jun Changqiao tiba-tiba muncul di tengah ketiganya dan bertanya dengan wajah kosong. Itu benar. Apa sebenarnya yang dia dapatkan dari itu?